Keinformasi lain, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali melangsungkan sidang lanjutan untuk terdakwa Teddy Minahasa. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi. Informasi selengkapnya kita bergabung bersama jurnalis MJN ada Valerie Budianto langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Valerie, apakah persidangan saat ini masih berlangsung dan siapa saja saksi yang dihadirkan di sana? Ya, Olivia, saat ini persidangan kasus narkoba untuk terdakwa Teddy Minahasa sudah selesai. Persidangan berlangsung selama 2 jam di ruang sidang utama dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Total ada 2 saksi yang dihadirkan, terdiri atas 1 saksi mahkota dan 1 saksi biasa, di mana kedua saksi ini merupakan saksi yang bersifat memberatkan karena dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Terkait dengan mekanisme pemeriksaan saksi, dilakukan secara digabung atau bersamaan karena memang keterangan antar saksi ini berkaitan satu dengan yang lainnya. Untuk saksi yang pertama adalah saksi atas nama Janto. Janto ini merupakan saksi mahkota, merupakan terdakwa dalam kasus serupa dan ia merupakan anggota dari Polres Muara Baru. Dinyatakan bahwa ia merupakan pihak yang bertransaksi dan juga menyalurkan narkoba kepada konsumen. Janto ini mengaku mendapatkan perintah dari Karsanto. Karsanto ini merupakan diduga sebagai anak buah dari Teddy Minahasa. Ia juga merupakan terdakwa dalam kasus ini, di mana Teddy memerintahkan Janto, Karsanto memerintahkan Janto untuk segera mencari lawan. Lawan ini merupakan istilah untuk mencari konsumen narkoba. Kemudian juga dinyatakan Janto bersedia untuk mencarikan konsumen narkoba. Ada 2 alasan. Yang pertama, karena Karsanto ini menyatakan barang narkoba yang disalurkan ini merupakan barang milik Jenderal Bintang 2, sehingga Janto merasa aman. Untuk alasan yang kedua, karena Janto sendiri merupakan pemakai narkoba, sehingga ia berharap apabila ia menuruti perintah dari Karsanto untuk menyalurkan narkoba, maka ia dapat mendapatkan jatah untuk mengkonsumsi narkoba tersebut. Meskipun demikian, dinyatakan oleh Janto bahwa ia sama sekali tidak mengetahui siapa Jenderal Bintang 2 tersebut. Dan ia juga tidak pernah menanyakan kepada Karsanto, dan sebaliknya Karsanto juga tidak pernah menyebutkan siapa nama Jenderal Bintang 2 tersebut. Adapun juga dinyatakan tadi dalam persidangan bahwa salah satu konsumen yang berhasil didapatkan oleh Janto ini merupakan Alex Bonpis yang merupakan bandar narkoba dari Kampung Bahari, Jakarta Utara. Sementara untuk saksi kedua adalah saksi bernama Nasir. Nasir ini merupakan nelayan sekaligus informan, pembeli dan juga perantara antara Janto dengan konsumen narkoba. Dinyatakan bahwa peran dari Nasir di sini selain memang membantu Janto mencarikan lawan atau konsumen narkoba, ia juga melakukan transfer atau transaksi manakala ada narkoba yang sudah diterima, maka ia akan segera mentransfer uang pembelian narkoba tersebut ke rekening atas nama Lutfi yang diketahui merupakan teman dari Janto. Meski demikian, ketika ditanyakan disebutkan bahwa Nasir ini sama sekali tidak mengetahui uang tersebut setelah ditransfer ke Lutfi disalurkan ke siapa saja, siapa yang menerima, apakah Teddy Minahasa terlibat atau tidak. Dinyatakan oleh Nasir bahwa ia sama sekali tidak mengetahuinya. Kemudian merespon hal tersebut, kuasa hukum dari Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea, menyatakan bahwa persidangan ini saksi-saksi yang dibawakan oleh jaksa penuntut umum justru tidak memberatkan kliennya, melainkan meringankan kliennya. Hal ini karena sama sekali tidak ada hal-hal yang menunjukkan keterlibatan dari Teddy Minahasa terhadap bisnis narkoba ini. Bahkan dinyatakan pula mereka sama sekali tidak mengetahui siapa Jenderal Bintang 2 tersebut, kemudian juga tidak mengetahui uang tersebut ditransfer ke siapa dan juga dari mana asal narkoba tersebut, apakah dari Bukit Tinggi atau dari daerah lain. Kemudian juga tadi Hotman Paris sempat mengutarakan salah satu inti atau disebutnya roh dalam kasus ini yang menjerat Teddy Minahasa adalah Teddy dituduh telah meminta untuk menukar 5 kg dari total 41 kg sabu yang merupakan hasil sitaan Polres Bukit Tinggi menjadi 5 kg tawas. Namun justru hal tersebut sama sekali tidak dinyatakan oleh pihak kepolisian dan juga ditanyakan ketika telah memerintah keterangan-keterangan dalam BAP pemeriksaan saksi. Kemudian juga tadi di akhir persidangan Teddy Minahasa menyatakan bahwa ia merasa keberatan dengan pernyataan pertanyaan yang diutarakan oleh jaksa penuntut umum ketika melakukan pemeriksaan saksi baik kepada Janto maupun Nasir. Hal ini karena dirasakan setiap pertanyaan yang diajukannya itu mengarahkan atau mengaitkan keterlibatan dari Teddy Minahasa, padahal sudah jelas dinyatakan bahwa mereka berdua sama sekali tidak tahu apa keterlibatan Teddy Minahasa dalam kasus ini. Untuk persidangan saat ini sudah selesai dan akan dilanjutkan hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 dengan agenda yang sama, yaitu pemeriksaan saksi. Sementara demikian, Livia, kembali ke Anda di studio.
Valerie Budianto melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Terima kasih atas informasinya.